Sebagian besar manusia beragama dengan asumsi yang sangat sederhana, bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka otomatis ia akan masuk ke alam akhirat. Namun jika kita teliti lebih dalam, baik melalui kajian tasawuf maupun analisis ilmiah tentang kesadaran, asumsi ini sebenarnya sangat problematis. Kematian tidak otomatis membuat manusia memasuki kesadaran akhirat. Yang terjadi justru manusia masuk ke sebuah fase antara yang disebut alam barzah. Sebuah keadaan eksistensi jiwa yang tidak lagi memiliki instrumen kesadaran duniawi secara penuh. Artinya, kematian bukanlah pintu otomatis menuju kesadaran akhirat. Pertanyaannya menjadi sangat mendasar. Jika kematian bukan jalan menuju kesadaran akhirat, maka bagaimana manusia bisa bersambung dengan alam akhirat? Jawabannya ada pada satu entitas yang paling misterius dalam diri manusia, ruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah, pengampu channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Kami adalah pengamal tarekat Qadim atau tarekat arwah yang tergabung dalam majelis zikir tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Kajian ini merupakan lanjutan dari konten sebelumnya yang berjudul Agama itu Perjalanan Akhirat, bukan cerita dan dalil tentang akhirat. Oleh karenanya, yang kami sampaikan adalah sebuah paradigma baru dari dimensi yang berbeda. Sederhananya, kajian ini adalah antitesanya agama existing yang kental dengan dogma. Bahwa pelaksanaan ibadah dan amaliyah lahiriah yang tanpa menghadirkan kesadaran ruh, hakikatnya hanyalah sebatas amalan dunia. Bahkan agama yang hanya mengeksplorasi wilayah materi yang termanifestasikan pada pelaksanaan syariat jasad, hakikatnya agama telah direduksi dari agama langit menjadi agama bumi. Ini menjadi amat serius ketika ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup, pengorbanan jiwa, harta, waktu, energi, dan semuanya ternyata tidak bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, agar lebih presisi bahasannya, saya sampaikan slide berikut ini. Pemirsa, dari slide ini dapat dijelaskan bahwa dalam perspektif tarekat Qadim, semesta ini sifatnya gradatif dan dimensional. Pada dimensi tertinggi, inilah alam maha akhirat, alam maha Qadim, alam maha metafisika. Maha diartikan sebagai sesuatu yang tidak terdeskripsi dan tidak terdefinisi. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan di dimensi berikutnya ada alam intermediate atau alam qadim. Inilah alam akhirat. Bentuknya ruh, nur, atau dalam bahasa fisika dikenal dengan partikel kuantum. Dan kemudian ada alam dunia yang sifatnya baharu, relatif, dan terikat oleh hukum ruang dan waktu. Dan di antara alam dunia dan alam akhirat ada alam barzah atau alam jiwa. Dalam pandangan tarekat Qadim, kami secara tegas menyatakan bahwa ritual atau syariat agama apapun ini adalah representasi dari agama dan kepercayaan dari berbagai apapun yang ada,
Yang pasti itu berupa gerakan, doa, mantra, atau nafas, bahwa semua itu adalah sesuatu yang mekanis, yang manual. Sementara Tuhannya berada di alam maha mutlak, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Artinya, sesuatu yang mekanis dan manual tidak mungkin akan sampai ke alam maha mutlak. Oleh karenanya, walaupun dalam proses ritual ini kita mengalami keheningan, kedamaian, namun pada hakikatnya itu adalah alam metafisika infra. Walaupun sama-sama metafisika, namun ini adalah alam bawah sadar yang bisa diperoleh dari afirmasi diri, yang merupakan eksplorasi algoritma yang ada dalam diri kita. Kita mengenal ada law of attraction maupun NLP, yang intinya adalah afirmasi. Jadi, seluruh ritual yang sifatnya manual mekanis tidak mungkin bersambung dengan Tuhan di alam maha mutlak, karena beda dimensinya, beda materinya, berbeda ruang dan waktunya. Dasarnya apa? Sebagaimana Quran surat Asy-Syura 51, untuk bersambung dengan Tuhan harus melalui 3 hal berikut ini, yaitu melalui pewahyuan, di balik hijab atau di balik materi, dan melalui utusannya. Demikian halnya ilmu pengetahuan pun menyatakan demikian. Untuk mengetahui rahasia di balik semesta, hanya ada 3 terminologi ini: energi, frekuensi, dan getaran. Sebagaimana dikatakan oleh Nikola Tesla. Artinya, untuk bersambung dengan sesuatu yang lintas dimensi, yang non-materi, non-ruang, maka kita harus menemukan frekuensinya. Itulah intinya. Tanpa menemukan frekuensi Tuhan, maka tidak mungkin manusia di dunia ini tersambung dengan alam maha mutlak. Selanjutnya, slide ini saya gambarkan sebagai analogi. Mungkin sebagian orang menganggap aneh atau bingung bagaimana mungkin seorang manusia di dunia ini dapat mengakses alam akhirat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sekelompok manusia yang berada dalam dimensi ruang dan waktu yang sama. Tetapi coba perhatikan, masing-masing sesungguhnya dia sedang berada dalam kesadaran ruang yang berbeda. Sebagai contoh, Bapak ini sesungguhnya sedang melakukan meeting room secara online di tempat lain. Demikian juga ibu ini melakukan meeting online dengan komunitasnya di tempat yang berbeda. Pada hakikatnya, orang ini walaupun berada di ruang dan waktu yang sama, tetapi dia tidak bersambung kesadarannya. Masing-masing bersambung dengan kesadaran di ruang yang berbeda. Coba bayangkan dengan teknologi informasi, bahwa seseorang yang berada di sebuah kota, katakanlah ini Jakarta, ini Surabaya, sekeras apapun dia berbicara, tidak mungkin dia akan sampai ke Surabaya. Oleh karenanya, suara dia, gelombang suara dia dirubah, ditransformasi menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian disalurkan ke BTS di kota tempat penerimanya, dan dari gelombang elektromagnetik kemudian dirubah lagi oleh handphone yang dia punya menjadi gelombang suara. Maka ketika si A bilang halo, maka si B akan mendengar halo. Inilah bentuk komunikasi yang lintas ruang. Komunikasi beda ruang dan waktu di dimensi yang sama hanya terjadi melalui mekanisme gelombang.
apalagi komunikasi lintas dimensi dari dunia ke akhirat, bahkan ke maha akhirat, tidak mungkin dilakukan secara manual sebagaimana ibadah-ibadah kita yang kita lakukan secara manual, baik gerakan, doa, nafas, mantra-mantra, dan sebagainya. Yang saya maksudkan sekali lagi bukan saya mengkritisi syariatnya, tetapi yang mempersambungkan manusia dengan Tuhan itu bukan terkait syariatnya, melainkan kebersambungan rohaninya. Pemirsa, selanjutnya bagaimanakah cara kita praktek koneksi ruh dengan alam akhirat? Pada hakikatnya, kesadaran adalah hasil interaksi antara ruh, akal, naluri, dan kolbu. Perhatikan, jasad ini sesungguhnya ada dalam penguasaan 4 unsur abstrak ini. Ini yang perlu dipahami dengan cermat, bahwa hasil interaksi 4 komponen ini sesungguhnya menempati alam khusus, itulah namanya alam jiwa. Ruh berada di alam metafisika ultra atau di alam akhirat, akal berada di alam dunia, dan naluri berada di alam dunia, namun dia menempati metafisika infra. Dan menariknya, interaksi tersebut menempati alam khusus, alam jiwa. Perhatikan sekarang jasad. Seandainya jasad ini mengalami kematian, mengalami disfungsi, hancur jasad ini, apakah jiwa ini berpindah ke tempat yang lain? Coba Anda pikirkan. Kalau Anda bisa, sebutkan kemana jiwa ini pergi. Jiwa tetap menempati alamnya. Hanya istilahnya, ketika jasad itu mati, manusia masuk ke alam barzah. Namun hakikatnya barzah ya sama juga dengan alam jiwa. Yang menjadi pertanyaannya, ketika jasad tidak ada, tetapi kesadaran kita masih ada, betapa tersiksanya alam jiwa ini. Karena kematian tidak otomatis manusia atau kesadaran memasuki alam ruh atau alam akhirat. Satu hal yang menarik dari interaksi ini adalah rahasia kolbu, bahwa ada segumpal daging dalam diri manusia, kalau dia baik maka baiklah seluruhnya. Ternyata kolbu adalah berfungsi sebagai indera esoteris, sebagai panca inderanya jiwa. Kalau panca indera jasad kita semua sudah tahu, yang bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Tetapi kalau panca indera esoteris ini diperankan oleh kolbu. Makanya kita suka mendengar istilah suara hati, bisikan hati, pandangan hati, dan sebagainya. Dan kolbu juga berfungsi sebagai portal dimensi, yakni dia yang bisa mengakses alam di atas sadar, alam metafisika ultra, sekaligus bisa mengakses alam metafisika infra. Namun sifatnya ya muqallibul qulub, dia bisa bergerak ke atas, bisa bergerak ke bawah, atau stasioner di tengah. Fungsi kolbu berikutnya, dia sebagai transducer atau interface dimensional. Dia yang bisa mengadaptasi alam metafisika ultra dan alam metafisika infra. Inilah pentingnya kita untuk mengenali proses ini, karena alam ini adalah alam yang gung liwang liwung. Oleh karenanya, disinilah kita perlunya seorang pembimbing. Proses pengelolaan kolbu ini disebut dengan tazkiyatun nafas. Dan tazkiyatun nafas dikenal dalam tarekat. Apa isinya tazkiyatun nafas? Yaitu hakikatnya adalah melakukan aktivasi ruh, yang tujuannya yakni aktifnya ruh kita dan ruh iman,
sebagaimana Quran surat Asy-Syura 52. Kemudian treatment berikutnya bahwa dalam tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah pada umumnya kita mengenal zikir sir, zikir yang dihujamkan kepada kolbu ini, dan ini sifatnya bertingkat-tingkat mulai dari ismu zat, latoif, sampai dengan nafi isbat, yang pada intinya adalah bagaimana kolbu ini beresonansi dengan kesadaran ruh melalui seorang transmitter, yakni guru mursyid. Nah, disinilah kita perlunya seorang guru mursyid yang waris. Ada sebuah teknik untuk mempersamakan frekuensi seorang murid dengan mursyidnya, yakni melalui proses yang namanya rabitoh. Rabitoh adalah mentransmisikan frekuensi ruhani murid dengan sang guru mursyid. Dan proses itu semua disebut dengan tazkiyatun nafas, yakni takholi, takhali, dan tajali, yang pada prinsipnya adalah bagaimana seseorang itu bisa mengendalikan akalnya, kemudian mengendalikan naluriahnya, jasadnya, dan kemudian kolbunya beresonansi sesuai dengan frekuensi ruhani dalam bimbingan seorang mursyid yang waris. Inilah pada hakikatnya ketika kolbu itu tidak terbimbing oleh seorang mursyid yang waris, walaupun ada rasa keheningan, kedamaian, kebahagiaan, munculnya nilai-nilai luhur, kebijaksanaan, dan lain sebagainya, hati-hati. Karena boleh jadi Anda terjebak di alam metafisika infra, di gelombang bawah sadar. Ini merupakan hasil dari algoritma dalam diri kita, baik proses membaca, mengkaji, berkontemplasi, akhirnya keluar potensi yang ada dalam diri manusia. Walaupun kelihatannya di situ sama gelombangnya. Namun tanpa bimbingan seorang mursyid yang mengenali frekuensi Tuhan ini, hampir dipastikan manusia terjebak di alam ini. Dan secara nyata, orang di level ini, dia tidak akan mengenal Quran Qadim, dan dia pasti tidak diperjalankan di Shirathul Mustaqim. Berbeda dengan manusia yang kolbunya bersih dalam bimbingan seorang mursyid yang waris, maka frekuensinya akan berada dalam frekuensi atau kesadaran ruh. Wujudnya adalah nafsul mutmainah, di mana diri ini sudah dalam zero, tanpa preferensi dan tanpa hasrat, not belonging. Ini sebagai tanda bahwa kita mengenali frekuensi ilahiyah, bahwa kesadaran kita sudah selaras dengan frekuensi Tuhan. Pada kondisi itulah, pada hakikatnya, manusia diperjalankan di Shirathul Mustaqim dan terkoneksi dengan akhirat, atau lebih tepatnya dengan tali wasilah. Jadi sudah sangat jelas bahwa tanpa aktivasi ruh oleh seseorang mursyid yang mengenali frekuensi Tuhan, tidak mungkin kolbu kita presisi dengan frekuensi ruh. Makanya kita sering mendengar ada alam gung liwang liwung, ada keheningan, bahkan termasuk mursyid-mursyid yang seolah-olah muridnya itu bertemu dengan cahaya, kemudian dengan suara, atau dengan makhluk-makhluk dari alam gaib. Itu semuanya pasti Anda terjebak di metafisika infra. Karena di alam metafisika ultra, Anda akan bertemu dengan sesuatu yang tidak pernah dialami di alam dunia ini.
Karena alam akhirat pada hakikatnya adalah alam yang bukan dunia ini, alam kontranya. Kalau dunia ini baharu, ini sifatnya qadim, jadi pasti berbeda. Kalau Anda masuk ke alam tersebut, tetapi Anda mengenali instrumen-instrumen duniawi, dipastikan Anda berada dalam metafisika infra atau alam bawah sadar. Demikian. Pemirsa, dari uraian di atas dan dari perspektif tarekat qadim, kita bisa memahami satu hal yang sangat penting. Kematian bukanlah pintu otomatis menuju kesadaran akhirat. Kematian hanya memindahkan manusia dari dunia fisik menuju alam barzah. Satu-satunya jalan untuk benar-benar bersambung dengan realitas akhirat adalah melalui aktivasi ruh. Karena ruh berasal dari dimensi qadim yang sama dengan alam akhirat. Namun agar ruh aktif, manusia haruslah patuh, tunduk, dan berserah diri kepada sang pembawa al-wasilah. Ia pembawa frekuensi Tuhan. Dia bisa seorang rasulun min anfusikum, bisa waliya mursida, bisa ulil amri minkum, atau al-ulama warasatul anbiya. Dia yang membacakan ayat-ayat qadim, membersihkan jiwa, mengajarkan kitab, hikmah, dan pengetahuan. Ia yang mengaktifkan ruh iman dan ruh kitab yang termanifestasikan dalam kesadaran ruhani dan tersambung dengan sistem wasilah. Ketika ruh mulai mendominasi kesadaran manusia, maka frekuensi kesadarannya akan selaras dengan frekuensi ilahi. Pada titik itulah manusia mulai memahami bahwa akhirat bukan sekedar tempat yang akan kita datangi setelah mati, tetapi realitas abadi yang sebenarnya sudah ada di balik kesadaran ini. Dan ruh adalah pintunya. Demikian, mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.